Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-15 ini, Ibu ingin menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Bila simpangan baku dari populasi diketahui dan sampel yang dipakai adalah sebanyak N, maka statistik uji yang dipakai untuk menguji hipotesis rata-rata populasi tersebut adalah Z. Z hitung sama dengan rata-rata dikurangi dengan parameter hipotesis dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Untuk contoh soalnya, suatu populasi berupa seluruh plat baja yang diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, diambil sampel acak sejumlah 100 unit plat baja dari populasi tersebut dan diperoleh hasil perhitungan rata-rata panjang plat baja adalah 83 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada taraf signifikansi alfa 5%? Nah, di dalam soal ini kita lihat ciri-ciri yaitu apakah dia uji satu arah atau uji dua arah. Nah, untuk di soal ini di sini ada kalimat sama dengan 80 cm. Berarti menggunakan uji dua arah. Ya, uji dua arah itu berarti ada dua daerah penolakan H0. Nah, kalau misalnya uji satu arah itu ciri-cirinya ada kalimat lebih kecil atau lebih besar ya di dalam soalnya. Hipotesis statistik yang diuji adalah uji dua arah yaitu H0 rata-rata sama dengan 80 cm dan H1 rata-rata bukan sama dengan 80 cm. Karena tadi yang diragukan itu masih sama dengan 80 cm atau sudah tidak lagi 80 cm. Jawabannya, nilai Z hitung sama dengan rata-rata tadi setelah 3 tahun ya. 83 dikurangi 80 dibagi 7 dibagi akar 100, yaitu 3 dibagi 0,7 sama dengan 4,29. Ini Z hitungnya. Sementara untuk Z tabel ini masih sama dengan nilai Z tabel yang disimpulkan di materi estimasi parameter yang sebelumnya ya. Jadi untuk alfa 5%, Z tabelnya adalah 1,96. Di mana 4,29 Z hitung lebih besar daripada Z tabel 1,96. Artinya H0 ditolak ya. Dan menerima H1. Berarti untuk panjang plat bajanya ini sudah tidak lagi 80 cm. Nah, di mana di sini kita lihat untuk Z tabel itu adalah sebagai batasan ya. Uji dua arah berarti dia ada dua daerah penolakan, ada yang sisi kiri negatif, sisi kanan positif. Tadi nilai Z hitungnya adalah 4,29. Berarti dia jatuh di daerah yang diarsir biru ini. Nah, daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0. Jadi H0 ditolak. Ya, dan diterima H1. Contoh soal 2. Misalkan pada contoh 11.2 yang sebelumnya, tambah data bahwa teknisi perusahaan telah menemukan metode baru yang dapat memperpanjang baja paling sedikit 2 cm. Sedangkan simpangan bakunya tetap. Untuk menguji hipotesis tersebut, diambil sampel acak sebanyak 100 unit plat baja
dari populasi itu dan diperoleh rata-rata panjang plat baja 83 cm. Dengan taraf signifikansi 5%, apakah ada alasan guna menganggap bahwa hasil plat baja dengan metode baru memang lebih panjang dari hasil yang diperoleh dengan metode lama? Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa di sini ada kalimat lebih panjang yang artinya nantinya kita akan menggunakan uji satu arah, yaitu ciri-cirinya. Kemudian untuk data-datanya semuanya masih sama ya, karena sampelnya sama 100. Kemudian rata-rata panjang plat bajanya yaitu 83 sama. Jadi data-datanya masih sama, yang membedakan hanya ujinya saja yaitu uji satu arah. Rumusan hipotesis statistik mengalami perubahan yaitu menjadi uji satu arah dengan H0 rata-rata sama dengan 80 cm dan H1 lebih besar dari 80 cm. Ya, tadi kalimatnya lebih panjang, makanya tandanya lebih besar. Taraf signifikansi alfa 5% tetap ya yang tadi yaitu 1,96. 5% tetap ya, tapi ujinya uji satu arah. Nah, kalau uji satu arah itu hanya terdapat satu daerah penolakan. Kalau tadi ada 2 daerah penolakan, makanya alfanya dibagi 2. Nah, sekarang ini hanya ada satu daerah penolakan untuk apa namanya, Z tabelnya, jadi 1,645. Statistik uji yang dipakai tetap nilai statistik uji Z adalah Z hitungnya tetap karena datanya semuanya sama yaitu 4,29. Nah, di sini ada gambarannya. Jadi uji satu arah itu hanya satu daerah penolakan ya. Kalau tadi kan 2 ya, sisi kiri, sisi kanan. Kalau ini hanya satu daerah penolakan. Nah, untuk Z tabelnya itu sebagai pembatasnya, di sini nilainya 1,645, sedangkan Z hitungnya 4,29. Artinya dia jatuh di daerah arsiran, yaitu daerah penolakan H0. Berarti hipotesis H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kesimpulan, karena nilai statistik uji Z hitung 4,29 berada di daerah penolakan H0, yaitu Z hitung 4,29 lebih besar daripada Z tabel 1,645. Maka hipotesis 0 ya rata-rata sama dengan 80 ditolak dan hipotesis alternatif H1 lebih besar dari 80 diterima. Artinya pada taraf signifikansi alfa 5% ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata 83 dengan nilai yang dihipotesiskan yaitu rata-rata 80. Dengan kata lain, pada taraf signifikansi alfa 5% terbukti bahwa metode baru itu dapat menghasilkan plat baja yang lebih panjang. Jadi tambahan plat baja paling sedikit 2 cm dengan pemakaian metode baru tersebut dapat diterima. Dan hal itu terjadi bukan karena faktor kebetulan, berarti karena memang sudah dianalisis. Selanjutnya, kalau tadi itu namanya pengujian hipotesis parameter populasi. Sekarang pengujian hipotesis parameter proporsi ya. Yaitu di sini ada untuk uji dua arahnya, hipotesisnya masih sama, itu sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau uji satu arah itu lebih besar atau lebih kecil ya, satunya. Rumusnya untuk yang proporsi Z sama dengan, Z hitung sama dengan P topi dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi dengan N. P topi adalah proporsi sampel, yaitu X dibagi N. X itu adalah jumlah jumlah yang diambil bagian dari sampelnya. N adalah jumlah sampel. P0 ada peluang sukses proporsi, N adalah jumlah sampel. Contoh soal proporsi.
Perusahaan ABC yang bergerak dalam bidang otomotif akan mencoba memperkenalkan produk terbarunya di pasaran, sehingga staf bagian pengendalian kualitas di perusahaan tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang, dan ditemukan terdapat 16 yang cacat. Berdasarkan data tersebut, buktikan apa benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%. Gunakan taraf signifikansi 2%. Jadi dari soal ini kita lihat cirinya ada kalimat kurang dari, ya, berarti menunjukkan dia itu adalah uji satu arah. Kemudian di sini sampelnya ada 170 buah dan 16 yang cacat. Berarti nilai X-nya ini 16, N-nya adalah 170. Nah, di sini H0-nya P sama dengan 10% ya. Atau H1-nya P kurang dari 10% ya. Karena tadi cacat kurang dari 10%. P topi ya, nilai proporsinya dari sampel sama dengan X dibagi N. X-nya 16 dibagi 170, yaitu 0,094. Pada alfa 2%, nilai kritisnya adalah Z alfa 0,02 ya, dari tabel. Z alfanya yaitu minus 2,054. Kenapa minus? Karena dia hasil Z hitungnya minus gitu. Kalau Z tabelnya, Z hitungnya positif, berarti Z tabelnya positif. Nah, Z hitung, sini rumusnya P topi dikurang P0 dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Nah, P topinya tadi 0,094 dikurangi 0,1, ini P0-nya. Karena tadi cacatnya kan 10% ya. Nah, berarti dari 10% itu adalah 0,1 desimalnya. Dibagi dengan akar 0,1 dikali 1 dikurang 0,1 dibagi 170 sama dengan minus 0,26. Nah, ini Z hitungnya minus, maka Z tabelnya juga ikut minus. Jadi, karena nilai statistik uji Z sama dengan minus 0,26 lebih besar dari minus 2,054. Maka hipotesis 0 diterima, artinya taraf signifikansi alfa 2% diperoleh dari sampel tersebut tidak mendukung hipotesis alternatif H1 bahwa produksi yang cacat kurang dari 10%. Agar lebih jelasnya bisa dilihat gambar berikut. Nah, tadi kan nilai Z tabelnya itu adalah minus 2,054. Sedangkan Z hitungnya minus 0,26. Berarti Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Nah, karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel ya, dia jatuh di daerah putih ini, yaitu daerah penerimaan H0. Berarti untuk cacat produknya belum bisa kurang dari 10%, belum sesuai target. Selanjutnya yang ketiga, pengujian parameter beda dua rata-rata. Di sini akan ada dua kelompok ya, yaitu rata-rata 1 dan rata-rata 2. Begitu pula juga simpangan baku dan N-nya juga ada 2. Rumusnya untuk beda dua rata-rata, yaitu untuk simpangan bakunya sama dengan akar dari simpangan baku 1 pangkat 2 dibagian 1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 dibagi N2. Ya, standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian nilai Z-nya yaitu rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dibagi simpangan baku 1 dikurangi simpangan baku 2. Contoh soal, seorang marketing sedang membuat brosur rincian cicilan bagi calon pembeli rumah pada wilayah A dan B.
di kota BSD. Satu hal yang menjadi daya tarik yaitu kemampuan waktu si pembeli melunasi cicilan rumah yang bersangkutan. Sebuah sampel terdiri dari 40 rumah di wilayah A menunjukkan rata-rata kepemilikan rumah lunas dalam 7,6 tahun dengan simpangan baku 2,3 tahun. Sedangkan sampel yang terdiri dari 55 rumah di wilayah B mampu dilunasi dalam 8,1 tahun dengan simpangan baku 2,9 tahun. Apabila menggunakan taraf signifikansi 5%, apakah ditarik kesimpulan bahwa pemilik rumah di wilayah A dalam pelunasan rumahnya lebih cepat dibanding pemilik rumah di wilayah B? Nah, di sini karena ada kalimat lebih cepat, berarti nanti kita menggunakan uji satu arah, ya, karena ada kalimat lebih. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada N1-nya 40, kemudian rata-ratanya 7,6 itu rata-rata satunya. Simpan baku satunya 2,3 dan sampel keduanya N-nya, N2-nya 55. Kemudian rata-rata duanya 8,1, simpangan baku duanya 2,9. Taraf signifikansi 5% uji satu arah. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku 1 2,3 pangkat 2 dibagi N1 40 ditambah simpangan baku 2 2,9 pangkat 2 dibagi 55 N2 sama dengan 0,53. Nah, ini untuk hipotesisnya bisa kita bandingkan dengan nilai Z tabel ya. Z tabel untuk uji satu arah yaitu 1,645 ya. Kemudian di sini hipotesisnya yang pertama sama dengan rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Kemudian H1-nya rata-rata 1 lebih kecil daripada rata-rata 2. Nah, untuk nilai Z hitung ya, tadi rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 sama dengan 7,6 dikurang 8,1 dibagi 0,53 sama dengan minus 0,94. Nah, karena hasil Z hitungnya minus, maka Z tabelnya dikasih tanda minus juga. Nah, di sini bisa lihat kesimpulannya. Z hitung minus 0,94 lebih besar daripada Z tabel minus 1,645. Sehingga hipotesis 0 diterima. Artinya, pada tingkat signifikansi alfa 5%, pemilik rumah di wilayah A dan wilayah B, untuk waktu dalam pelunasan rumahnya perbedaannya tidak signifikan atau dua-duanya pelunasannya sama saja, tidak ada yang lebih cepat. Maksudnya data dari sampel tidak mendukung bahwa pemilik rumah di wilayah A dalam pelunasan rumahnya lebih cepat dibanding pemilik rumah wilayah B. Nah, ini ada lagi contoh soal. Pada dua daerah perbatasan akan dilakukan survei. Yaitu daerah A untuk mengetahui pendapat masyarakatnya. Oh ya, ini yang proporsi dulu ya. Nah, ini beda dua proporsi dulu. Rumusnya yaitu simpangan bakunya. Simpangan baku proporsi 1, simpangan baku proporsi 2 sama dengan akar dari P topi dikali Q topi dikali dengan hasil dari 1 per N1 plus 1 per N2. P topinya diperoleh dari sama dengan X1 tambah X2 ya, dibagi dengan N1 tambah N2. Sedangkan Q topi diperoleh dari 1 min P topi. Untuk Z hitungnya, rumusnya sama dengan P topi 1 dikurangi P topi 2, dibagi dengan akar dari P topi dikali Q topi, dikali dengan hasil dari 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2.
Nah, untuk P topi 1 rumusnya X1 dibagi N1, P topi 2 rumusnya X2 dibagi N2. Contoh soalnya ini, pada dua daerah berbatasan akan dilakukan survei, yaitu daerah A dan B, untuk mengetahui pendapat dari masyarakatnya apakah pembangunan pabrik deterjen pada dua daerah tersebut bisa diteruskan atau tidak. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi warga yang setuju, dilakukan survei pengambilan data. Dari 200 warga di daerah A, ternyata 120 warganya menyetujui rencana tersebut, dan dari 500 warga di daerah B, ternyata 250 warga menyetujui rencana tersebut. Buktikan apakah proporsi warga yang setuju di daerah A lebih besar dari proporsi di daerah B. Gunakan tingkat signifikansi 1%. Nah, di sini ada kalimat lebih besar, berarti kita menggunakan uji satu arah. Nah, di sini juga dilihat ada nilai sampelnya ya. Sampel satunya itu 200, kemudian X1-nya 120. Kemudian di sini N2-nya 500 dan X2-nya 250. Nah, untuk di sini kita cari P topinya dulu ya. P topi yaitu 120, jadi X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Hasilnya 0,53. Kitopi adalah 1 dikurang 0,53 sama dengan 0,47. Baru kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku proporsi 1 dan 2 ya. Yaitu akar dari 0,53 dikali 0,47 dikali dengan 1 dibagi 200 ditambah 1 dibagi 500. Ya, 1 per N1, 1 per N2 di sini. Sama dengan 0,04. Nah, untuk Z hitungnya yaitu 0,6 ya, P topi 1 kurangi P topi 2, 0,5 dibagi 0,04 atau simpangan bakunya. Sama dengan 2,5 untuk Z hitungnya. Nah, di sini Z tabelnya untuk alfa 1% itu adalah 2,326 Z tabelnya. Kesimpulannya tolak 0 karena nilai Z hitung sama dengan 2,5 lebih besar daripada Z tabel 2,326. Artinya bahwa proporsi warga di daerah A yang setuju rencana pembangunan pabrik lebih besar dibandingkan warga di daerah B yang menyetujui rencana pembangunan pabrik. Jadi yang diterima H1 ya. Berarti wilayah A ini lebih besar yang setuju. Oke, mungkin untuk pertemuan 15 cukup sampai di pengujian hipotesis sampel besar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.